Politik tanpa agama itu menjadikan orang sesat, serakah, seperti serigala, rakus dan lain sebagainya. Sebaliknya, kalau agama tanpa politik itu sia-sia. Buat apa kita punya masa banyak kalau kita tidak punya megang kendali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Sobat Podcast Bisa Jadi. Senang sekali saya Acing tentunya kembali hadir dalam Bisa Jadi Podcast. Bisa dong. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Ya luar biasa ya, seperti biasanya pastinya kita selalu hadir membawakan bintang tamu nih buat Sobat Podcast Bisa Jadi dimanapun Anda berada, yang bakal memberikan banyak cerita-cerita menarik atau bahkan inspiratif nih kepada Sobat Podcast Bisa Jadi. Dan spesial hari ini nih Sobat Podcast Bisa Jadi karena memang kita masih dalam suasana hangat-hangatnya politik ya, karena sebentar lagi kita akan pesta demokrasi atau 2024 tepatnya kita sudah sama-sama tahu ya bakal ada pemilu. Dan hari ini saya sudah kedatangan seorang politikus yang berasal dari Partai P3. Sudah ada Kak Muhammad Ulhaq di sini. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Baik, nah teman-teman, jadi Kak Muhammad Ulhaq ini yang sudah hadir bersama kita pada hari ini merupakan calon legislatif DPRD Kota Kendari, Dapil 2, Kecamatan Kendari dan Kendari Barat ya Kak ya. Ya. Baik, nah sebelum kita ngobrolin soal politik-politik ini, pasti Sobat Podcast Bisa Jadi pengen tahu dulu siapa nih sosok Kak Muhammad Ulhaq nih yang lagi ada di sini. Nah, sebelumnya saya pengen tahu dulu Kak Muhammad Ulhaq kalau belakangan ini lagi sibuk, punya kesibukan apa nih Kak? Kesibukan sebagai instruktur Quran Instruktur Quran, oke. Di mana tepatnya tuh Kak? di pondok sekaligus di binaan-binaan. Ya. Oke, instruktur Quran. Mungkin masih ada yang belum paham ya. Apa tuh tugasnya seorang instruktur Quran itu sebenarnya seperti apa sih Kak? Kalau bahasa kerennya guru ngaji. Guru ngaji, baik. Iya, guru ngaji. Oh, guru ngaji ya Kak ya. Mungkin kalau instruktur Quran mungkin orang masih agak asing. Kalau guru ngaji pasti nggak mungkin asing ya kalau bahasa yang gini begitu. Ya. Baik, tinggal di mana Kak sekarang? Saya tinggal di Kendari Jadi. Oh, di Dulu tempat. namanya Kampung Tengah. Mm-mm. Ya, dinamakan Kampung Tengah karena apit dua kampung. Oke. Kampung Salon dan Kampung Butung. Ya. Oke, anak kota lama ya. Iya, anak kota lama. Ya. Baik. Nah, kemudian merupakan Dapil 2 Kecamatan Kendari, Kendari Barat. Kenapa Kecamatan Kendari dan Kendari Barat, Kak? Ya, Kenapa memilih Dapil Kecamatan Kendari dan Kendari Barat ini, Kak? karena di Kendari Barat banyak historis. Apa itu historinya? Di antaranya lahirnya di sini. Oke. Ya, kemudian besarnya di sini, Mm-mm. sekolahnya juga di sini. Oke, anak sini banget ya. Ah, Oke, kemudian biasanya kan orang tuh kalau pengen maju, apalagi di daerah sendiri ya, pasti karena dilihat ada yang pengen dirubah nih. mm. Nah, kalau Kak Ulhaq sendiri apa yang dilihat yang pengen dirubah dari Kecamatan Kendari dan Kendari Barat ini khususnya? Yang pengen dirubah otomatis akhlak Oke. spiritualnya. Ada Ya. apa dengan akhlak anak Kendari dan Kendari Barat nih, Kak? Kalau saya lihat di zaman sekarang khususnya anak-anak milenial, punya anak-anak sekolah kita yang baru ABG itu biasa mainnya di sini. Oke, main handphone ya. Itu yang kita coba sedikit merubah mereka ke arah yang positif, ya, dengan membaca Al-Quran. Al-Quran. Kadang kita bagian seperti kita aja yang dewasa, kadang kita merasa kalau lupa HP itu dicari, Betul. ya. Duh, saya lupa HP. Tapi ketika Al-Quran yang itu, oh, nantilah, ya ini yang jadi kalau bisa ini Al-Quran bagian dari hidup kita, Oke. insya Allah. Itu yang pengen ditanamkan ya, Kak Ditanamkan, ya. benar. Baik. Nah, kemudian nih Kak, mungkin kita udah terlalu ke tengah juga nih ngobrolnya. Sebenarnya masih pengen kenalan dulu nih Kak nih. Baik. Nah, Kak Ulhaq sendiri tuh sebelum terjun di politik berarti memang aktifnya sebagai guru ngaji ya Kak ya? Guru ngaji. Oke. Sebelumnya apa memang basic pendidikannya adalah seorang pengajar atau seperti apa Kak? Iya,
basicnya dari seorang pengajar, awalnya di masjid ini, Masjid Al-Ittihad. Mm-mm. Kemudian setelah kuliah, selesai kuliah, bangun pondok, kemudian ajar orang tua ngaji, anak-anak. Ya, Oh, orang gitu. tua juga Ada. diajarin ya kak ya? Ah. Oke, itu di lingkungan di sekitar kakak juga. Sampai di Konawe Selatan. Jauh juga Iya, ya, lintas kabupaten juga ternyata ya. Iya, benar. Oke, kalau nama pesantrennya apa nih kak? Ya. Kalau nama pesantrennya apa? Pondok Pesantren Ummul Qura. Oke, tepatnya di alamatnya? Cendana. Di Cendana. Jalan Cendana. Jalan Cendana. Ah. Baik. Nah, kak, kemudian, oh ya, kalau boleh tahu tadi pas kuliah tuh di jurusan apa kak? Saya ambil jurusan spesifik Al-Quran, Oke. jurusan pendidikan. Pendidikan. Kemudian S2-nya demikian, sama. Di mana kuliahnya kak? Di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Oh, berarti di luar Kendari dong kak ya? Tempatnya di mana tuh kak? Di Jawa. Di Jawa ya? Di Jawa mana, saya mau spesifik dong. Kalau Rizal bilang Kajarta. Oh, Jakarta ya. Iya. Oke. Oke. Baik, nah kemudian nih Kaulhak memutuskan untuk terjun di dunia politik. Tepatnya kapan Kak mulai memikirkan untuk terjun ke dunia politik nih Kak? Mulainya itu di 2014. 2014. Iya. Berarti pas pemilu juga waktu itu? Pas pemilu. Sempat maju juga waktu itu? Sempat maju. Oke, kemudian gimana ceritanya Kak? Kenapa bisa tertarik? Apa yang Kakak lihat kayak, oh saya pengen nih masuk politik gitu? Iya. Yang pertama, tertariknya saya sebagai warga negara. Oke. Itu hak kita dipilih dan memilih. Yang kedua, tujuan saya maju, saya mengingat pesan Nabi. Ya, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baiknya manusia bermanfaat bagi sesamanya. Olehnya itu tujuan saya hadir di panggung politik ini, bagaimana bisa mengajak masyarakat untuk dekat dengan Allah. Oke. Bahkan politik itu bukan jauh dengan Allah. Memang harus mengajak masyarakat itu dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, insya Allah, seperti apa yang dikatakan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama. Jikalau penduduk bumi ini atau penduduk kampung ini bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan. Kalau sudah ada turunnya pintu keberkahan di masing-masing individu, di masing keluarga dan masyarakat, insya Allah terwujudlah yang namanya bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat. Saya kira itu tujuan kita hidup di dunia. Ingin bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat. Makanya ada doa yang selalu kita panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi tujuan saya Mbak Acing, bagaimana mengajak masyarakat untuk dekat dengan Allah sampai mereka bisa bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat. Saya kira itu. Baik, berarti luar biasa ya tujuannya masuk ke politik ini sebenarnya bukan semata-mata karena untuk kan kita tahu ya kalau masuk politik itu dan kemudian memiliki jabatan itu adalah untuk menghadirkan regulasi-regulasi, tapi ternyata ada juga tujuan yang sebenarnya menjadi tujuan lain, atau saya bisa bilang ini tujuan utama juga, Bang. Tujuan utama. Oke. Kenapa? Karena saya mengingat pesan-pesan politikus Islam kita. Kalau politik tanpa agama itu menjadikan orang sesat, serakah, seperti serigala, rakus dan lain sebagainya. Sebaliknya, kalau agama tanpa politik itu sia-sia. Buat apa kita punya masa banyak kalau kita tidak punya megang kendali? Makanya saya pernah melihat, bahkan membaca salah satu gubernur yang Indonesia, tidak mungkin saya tidak perlu sebutkan ya. Waktu itu ada hotel di dalamnya penuh dengan maksiat. Iya, sudah didemo berkali-kali, tapi juga tidak bisa ditutup ini hotel. Tapi dengan adanya hadirnya sosok gubernur itu dengan secari kertas dan tanda tangan, alhamdulillah. Inilah pentingnya politik. Ya, jadi buat apa kita punya masa?
kalau kita tidak ada politik kekuasaan di dalamnya. Tentunya kekuasaan yang senantiasa dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Mbak Acing. Baik, sepertinya ternyata awalnya ya Kak ya, dan ternyata kemudian tertarik begitu Tertarik. untuk masuk di dunia politik. Nah, untuk partainya memang dari awal udah P3 atau gimana Bang? Dulu saya nggak apa-apa ya. Dulu saya berada di PKS. Oke. 2 periode di PKS, kemudian coba hijrah di P3. Ya. Oke, berarti 2 ya, udah menjelajahi 2 partai lah ibaratnya gitu. Baik, berarti sudah mulai dari tahun 2014 begitu Kak. Dan kemudian berarti di 2014 itu sempat maju tapi belum rezeki kali ya waktu itu ya, atau gimana? Iya. Salah. Oke. Persepsi. Saya tidak setuju kalau dikatakan jadi anggota dewan itu sebagai lahan rezeki. Oke. Bukan rezeki. Sebenarnya bukan rezeki, sebenarnya bagi saya itu belum amanah. Oh, baik. Belum diamanahkan. Belum diamanahkan. Karena memang ada hikmah. Karena saya selalu bersandar sama Allah. Ya, karena menjadi anggota dewan itu adalah takdir Allah. Takdir Allah. Menjadi pejabat itu takdir Allah. Menjadi anggota dewan, bupati, wakil, gubernur itu takdir Allah. Bukan suara terbanyak. Hanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin saya ingin jadi anggota dewan itu menjadi anggota dewan yang tenang, bukan senang. Iya, kalau tenang sudah tentu senang. Kalau senang belum tentu tenang. Saya kira itu Mbak Acing. Oke, berarti memang pada saat itu belum diamanahkan. Belum diamanahkan. Oke, kemudian mencoba lagi di tahun 2019 sempat nyoba lagi nggak? Saya 2014 masih masih orang bilang masih malu-malu lah. Oke. 2019 kemarin sudah all out, coba all out. Ya, tapi belum diamanahkan. Kembali suara terbanyak masih di Kecamatan Kendari. Yang di Kendari Barat hancur. Oke. Ya, insya Allah coba di tahun 2024. 2024 coba lagi. Ya. Baik, nah berarti selama dalam rentang waktu itu tuh Kak, selama tidak terpilih, berarti balik lagi ke selama tetap dakwah jalan terus. Tetap jalan terus dakwah. Okay. Iya, bukan berarti kita patah arang, patah semangat, kita tetap dakwah. Tetap ya Kak ya, pokoknya ya. Tetap yang menjadi tujuan utama adalah dakwah. Masalah terpilih dan gak terpilih ya udah. Itu permainan kan. Betul sekali. Kita menang, tidak ada di dunia 5 tahun. Kalah, coba lagi. Betul. Try and error setelahnya. Ya. Betul Kak. Oke, nah kemudian sekarang akhirnya memilih di Partai P3 di tahun untuk 2024 dan tepatnya di nomor urut 1 ya Kak ya. Oke, di nomor urut 1. Kalau saya lihat ya dari posternya nih Kak nih. Di sini ada celetukan ya saya nyebutnya. Relawan Muhammad Ul-Haq tidak dibayar bukan berarti tak bernilai tapi tak ternilai. Ini saya mau dijelaskan sedikit maknanya dari celetukan yang ada di sini ini apa nih Kak? Jadi gini, tadi kembali ke tujuan saya maju, bagaimana mengajak masyarakat untuk dekat dengan Allah. Kalau saya bayar mereka sebelum pemilu, berarti saya ajak mereka untuk jauh dari Allah. Olehnya itu kalau saya bayar Mbak Acing misalnya sekarang, saya kasih duit misalnya sekarang, berarti Mbak Acing bisa dihargai dengan 100.000 misalnya. Tapi kalau saya tidak bayar berarti tak ternilai, tak terbilang, tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bagaimana penilaian? Makanya saya ajak masyarakat bagaimana memilih wakilnya dengan milih yang cerdas. Saya kira itu Mbak Acing. Oke, dengan mungkin kalau orang kan selama ini kenalnya tuh ada istilahnya money politik ya Kak ya. Dan itu yang tidak mau dibudayakan oleh Kak Ul-Haq. Ya, benar. Bahwa saya juga sebenarnya kurang setuju sih Kak dengan itu. Karena kalau kita memilih orang berdasarkan itunya, yang kita pertaruhkan adalah nasib kita 5 tahun ke depan. Benar, iya benar. Ngurus apa? Ngurus pengembaliannya. Nah, itu dia tuh. Baik, dan di sini hanya seorang guru ngaji. Tadi kita udah dengar ya bahwa di awal sebenarnya instruktur ngaji ya Kak ya, instruktur ngaji. Tapi kalau boleh tahu sudah berapa lama sih Kak jadi instruktur ngaji tuh? Instruktur ngaji sejak selesai S1. 2005. Sudah cukup lama juga ya Kak ya.
Baik, dari 2005 itu langsung di Kendari atau gimana? Langsung di Kendari, kemudian 2006, 2007 kembali ke Jakarta untuk Sekolah S2-nya, lagi. sekolah lagi. Oh, oke. Berarti pada saat itu lolos S1 langsung karena memang berkaitan dengan jurusan ya, Kak, Berkaitan ya? dengan jurusan. Berkaitan dengan jurusan, kemudian memutuskan untuk ngajar ngaji dan Ya. tadi juga sempat mendirikan pondok ya, Kak, ya? Ah, Seperti yang sudah disebutkan tadi ya, begitu. benar. Baik, selanjutnya nih, Kak. Ini hal yang selalu sama sih saya tanyakan Iya. setiap politikus yang datang ke sini. Visi misi apa yang pengen dibawakan? Tadi kan sebenarnya udah sempat disinggung ya, Kak, ya, soal iya, akhlak coba. itu. Tapi kita pengen dengar secara keseluruhan dulu nih. Visi misi apa yang dibawakan Jadi, sama Kaul Haq? Visinya itu tadi, bagaimana bisa masyarakat itu bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat. Sejahtera di dunia, juga sejahtera di akhirat. Ya. Saya kira Mbak itu kan selalu didoakan, Robbana atina fid dunya hasanah. Saya kira itu tujuan kita hidup di dunia itu. Iya. Nah, kemudian implementasinya gimana? Betul. Bagaimana bahagia di dunianya, bagaimana juga bahagia di akhiratnya. Insya Allah. Ya. Ini janji caleg nih. Gimana tuh Iya. jadi calegnya tuh? Kita mau dengar tuh. Nih bahagia dunianya nih, dunianya ini. Ya insya Allah. Kalau Allah amanahkan. Ya. Ya. Kami ada bantuan modal usaha Oke. untuk relawan-relawan kita. Misalnya Mbak Aci mau jual gorengan, insya Allah kita bantu tanpa apa bunga, ya dikembaliin kapan saja sesuai dengan kesepakatan. Nah, itu salah satunya. Kemudian di acara mungkin suka maupun duka, kan kita bisa bantu dengan kontribusi apa? Ya, makanya saya bilang tadi, saya mau memberi kalau setelah duduk. Saya tidak mau memberi kalau sebelum duduk. Kalau saya memberi sebelum duduk berarti saya mengajak Mbak Acing ini jauh dengan Allah. Ya berarti kan sama kita nyogok kan? Yeah. Iya. Kemudian kalau saya memberi setelah saya duduk, insya Allah itu sedekah, bagian sedekah. Dan itu insya Allah menjadi bermanfaat. Itu dunianya. Yeah. Kalau akhiratnya, bagaimana kita ajak masyarakat melalui zikir, ngajar ngaji, jadi ini dan lain sebagainya. Salah satunya itu. Oke. Ya, nggak usah mulu-mulu deh kalau ini. Iya, nggak usah banyak ya. Kenapa? Semakin banyak kita bicara tentang ini, semakin banyak pertanggungjawaban kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang simpel-simpel aja. Oke, berarti Ya. itu yang menjadi poin Menjadi utamanya poin utama. adalah bahagia dunia dan akhirat. Oke, benar. Begitu. Oke, nah kemudian nih Kak, kalau kita flashback dikit lagi ya, kita flashback dikit di 2014 dan 2019 kan sempat tidak diamanahkan ya Kak ya? Belum diamanahkan, sorry, belum diamanahkan begitu untuk menjadi seorang anggota dewan. Saya jadi penasaran siapa sih yang paling bikin Kakak semangat tuh untuk terus mencoba untuk maju menjadi seorang anggota DPRD Kak? Ibu Oke. dan ayah. Sosok ibu itu kalau di Indonesia itu sebagai lembaga tertinggi. Kalau ayah itu dia sebagai penasehat. Iya. Jadi itu. Apa yang biasanya selalu disampaikan oleh ayah dan ibu yang selalu buat Kak Ulhaq itu kayak oke, saya harus semangat terus. Ya. Kalau ayah sih selalu nasihati, kadang dia bercanda dan lain sebagainya. Nah, kalau ibu saya nggak mau ganggu, biarlah fokus ibadah dulu kan, cukup doanya saja. Oke. Ya cukup mendoakan. Iya. Dan pesannya saja jangan terlalu banyak apa itu menjelek-jelekan. Ya menjelekkan. Artinya kalau mau bersaing ya sehat. Betul. Ya sportif. Iya. Iya itu sosok Sosok ayah dan ibu ya, kedua orang tua. Kedua orang tua. Baik. Kalau saat ini kalau boleh tahu sudah berkeluarga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Istri sudah. saya 3 anaknya. Oh, saya kira istrinya yang 3. Waduh. Oke, istrinya sudah punya. Sempat agak shock dikit ya guys ya. Oke. Itu anak biologis. Kalau anak akademik, wah. Kayaknya banyak ya. Iya. Oke, bagaimana kalau untuk tadi kan sosok ayah dan ibu dan pasti istri dan anak juga pasti menjadi salah satu motivasi juga dong ya pastinya untuk menjalani apa yang lagi kakak ini sekarang begitu. Nah, kalau boleh tahu dari istri dan anak itu memberi supportnya tuh kayak gimana Kak? Support.
istri itu selalu supportnya apa. Ketika saya misalnya ada jadwal sosialisasi, nanya mau kemana sosialisasi, ya selamat ya, sukses ya, cepat pulang ya, gitu. Kemudian yang paling yang paling terharunya itu ketika konsumsi untuk sosialisasi itu dia sendiri yang buatkan, istri yang buat. Istri yang buat, wah luar biasa. Iya. Baik, berarti luar biasa ya support Iya. sistemnya Kak Ulhak ini Saya luar biasa bangga, ya. saya bangga dengan istri saya itu. Wih. Cuma 5 jari, ya cuma 5 jari, bayangkan 5 jari. Dia ketik WA, SMS, langsung muncul makanannya. Wis. Oh iya paham. Luar biasa, hebat Luar biasa, ya. Bang, hebatnya. ya. Cuma 5 jari. Iya. Coba nanti muncul makanan semua. Tiba-tiba datang aja Datang gitu aja, ya. Oke. Iya luar biasa, luar biasa. Ya. Baik, nah terakhir nih mungkin ya, saya pengen dengar dari Kak Ulhak mungkin. Pesan-pesan dan harapannya nih Kak, mungkin apa yang disampaikan sama masyarakat, mungkin untuk masyarakat, untuk pemerintahan yang sekarang mungkin yang pengen disampaikan juga apa nih Kak, silakan. Kalau untuk pemerintahan sekarang mungkin terlalu jauh. Oke. Iya, ke masyarakat aja, Oh, khususnya baik. anak-anak yang terjadi lah. Iya. Iya. Artinya jadilah kita ini pemilih yang cerdas. Iya. Seperti yang Mbak Acing bilang katakan tadi, jangan sampai dengan 100.000, 200.000, 5 tahun kita menyesal. Sekali itu. Saatnya kita anak terjadi bersatu untuk memilih wakilnya di parlemen. Bila kesempatan yang kami ini, yang sudah 2 kali Iya. belum diamanahkan, kasih kesempatan untuk tahun ini, tahun depan untuk maju. Ya. Dengan cara gimana tuh Kak? Dengan cara memilih kami Muhammad Ulhak nomor urut 1 P3. Insya Allah. Baik, Kak Muhammad Ulhak, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa ngobrol-ngobrol kita pada hari ini bareng Kak Muhammad Baik. Ulhak, merupakan seorang guru ngaji ya Kak ya, yang pastinya mencoba untuk maju ke DPRD Kota Kendari, Dapil Kecamatan Kendari dan Kendari Barat ya. Pokoknya sukses terus deh buat Kakak. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi, janji-janjinya ya, sudah kita dengar, ketika terpilih nanti jangan sampai dilupakan. Amin, insya Allah. Amin, insya Allah. Begitu, baik, luar biasa. Terima kasih tentunya Baik, untuk Kak Ulhak kasih, udah ya. hadir ngobrol-ngobrol bareng kita Baik. hari ini di sini tentunya, dan juga buat sobat podcast bisa jadi terima kasih juga sudah nonton acara kita pada malam hari ini. Saya pastinya Acing dan juga Kak Ulhak dan mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.